semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah lima hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram, wa khususan ila hadratin Syekh al-Faqih al-Alim al-Fadil al-Mu'min Muhammad an-Nawawi wa khususan ila hadratin Syekh al-Faqih al-Alim al-Fadil Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin, para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada segenap jamaah Majlis Ta'lim Jamiyatul Ummah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita beribu-ribu nikmat, maka patut dan selayaknya kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, panjang umur yang barakah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, putra dan putri yang saleh dan salehah, terutama rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal dhulumati ilan nur. Hingga sampai saat ini kita masih tetap duduk bersimpuh bermuajahah yang insyaallah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim rutinitas kita 2 minggu sekali, yaitu ta'lim dan dzikir. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Maka manakala bangunan itu roboh salah satunya, maka akan roboh semuanya.
terutama ibadah yang paling diutamakan adalah mendirikan sholat. Wa iqamus sholat wa hiya afdhalul ibadah. Bahwasanya mendirikan sholat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat lebih utama daripada zakat, ibadah sholat lebih utama daripada puasa, dan ibadah sholat lebih utama daripada haji dan umrah. Maka untuk itu selayaknya kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad, senantiasa agar dapat mengikuti bagaimana Rasulullah mendirikan sholat. Maka kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi kalau kita sholat juk-juk sekarang PDW orang nganggo ilmu, ya otomatis sholatnya la tuqbalu, sholatnya tidak diterima, utawa sholatnya orang diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih lanjut dalam rukun sholat yang 17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan bahwasanya rukun salat yang 17 sudah sampai kepada 16. Yang lalu yaitu yang ke-14 Ar-Rabi'u Asyar Al-Qu'udu fi. Jadi yang ke-14 dulu adalah duduk untuk apa? Tasyahud akhir, dan kemudian membaca sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholawat salam yang pertama kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Lalu kemudian yang 15-nya adalah membaca sholawat kepada Nabi, yaitu yang paling diutamakan adalah sholawat Ibrahimiyah. Tentunya semua sudah hafal bahwa tahiyat akhir itu lebih utama dengan ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ditambah itu lalu kemudian ditambah dengan doa ya, sebagaimana doa yang mungkin para jamaah sudah ada yang hafal atau yang belum. Tambahan doa itu lebih sempurna. Yang ke-16 as-sadisu asyara utawi rukune salat kang kaping 16. Assalamu yaitu salam. Ai assalamul awal yaitu salam kang awal. Artinya dalam salat rukun salat yang ke-16 adalah mengucapkan salam. Wajibnya salam adalah yang pertama, yaitu ketika kita bertahallul, menghalalkan atau kita keluar dari sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu adalah sunnah. Bahkan iltifat nengok kita
Salam itu pun sunnah. Artinya yang wajib adalah rukun apanya? Rukun qauliynya, salamnya itu. Assalamu alaikum. Itu wajib karena itu rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Dan itu adalah salam rukun yang ke-16 daripada rukun sholat yang 17. Maka banyak di antara saudara-saudara kita kemungkinan belum ada yang paham, belum ada yang tahu, bahkan mungkin sudah ada yang tahu tapi lupa bahwa salam dalam sholat yaitu di dalam tahiyat akhir ditutup dengan salam itu tidak hanya sekedar mengucapkan salam, namun salam ada beberapa syaratnya. Jadi bukan hanya assalamualaikum kita nengok, tapi di sini dijelaskan bahwa salam yang pertama adalah wajib, yaitu menengok ke kanan. Lalu kemudian yang ke kiri adalah sunnah. Sekalipun kita nengok ke kiri itu adalah sunnah, tapi ketika kita seumpama setelah salam yang pertama, kemudian kita keluar angin, assalamualaikum warahmatullah. Setelah kita nengok ke kiri, itu kalau kita kentut sebelum salam yang sunnah itu, berarti kita sudah batal sholatnya batal. Nah, makanya untuk ikhtiar kita, kehati-hatian kita, kalau seumpama kita lagi mules banget, kepengen buang angin atau pengen buang air besar, ketika salam niatkan satu kali salam, yaitu yang wajib saja. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan lagi salamnya ke kiri. Kalau kita sudah niatkan yang wajib itu satu kali karena darurat, karena kita ingin buang air kecil atau ingin buang air besar, maka kita masih salam yang ke kiri, berarti batal sholatnya. Ini harus hati-hati. Banyak di antara saudara-saudara kita yang belum paham tentang salam. Wa syurutuhu asyaratun, lan utawi piro-piro syarat salam iku asyaratun 10. Ini artinya syarat salam ya, sebagai penutup sholat, menghalalkan kita melakukan kegiatan setelah mendirikan sholat, berarti salat keluar dari sholat, yaitu tahallul, menghalalkan kegiatan kita, bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan, kalau sudah keluar dari sholat. Bahwa syarat salam adalah 10. Salah satu dari 10 ini yang disebut syarat tidak kita bawa, baik menyengaja maupun lupa, maka salam kita batal. Kalau salam kita sudah batal, berarti sholat kita juga batal. Karena syarat adalah merupakan ketentuan bagi setiap orang melaksanakan sesuatu hal yang memang harus dipenuhi dengan syarat itu, maka tidak terpenuhi itu syarat satu saja, maka tidak tercapai apa yang diharapkan. Artinya kalau syarat salam ini satu saja kita tinggalkan, berarti sholat kita batal. Wa syurutuhu asyaratun, alutai bira-bira syaratnya salat iku asyaratun 10. Al-awalu al-iktiyanu bil-al, kang awal nekakane bil-al. Yang pertama itu harus dengan al.
Arti al adalah alif lam tanpa tasdid sin samsiah. Artinya kalau kita salam, yang pertama setelah sholat itu harus dengan alif lam, namanya disebutnya asyam syiah. Alif lam tanpa sukun, sin adalah samsiah, berarti harus ada alif lam. Jadi assalamu alaikum bil al, yaitu kelawan al, datangkan alnya, nah baru salam itu sempurna. Ya minimal menengok ke kanan, assalamu alaikum, kurang assalamu alaikum warahmatullah, udah cukup segitu, nggak usah ditambah wa barakatuh. Kalau ditambah wa barakatuh berarti kita mensolati jenazah atau mayit. Jadi harus dengan bil al, dengan al artinya mengucapkan salam harus dengan sempurna. Assalamu alaikum, fala yakfi salamun alaikum, maka tidak cukup, maka orang cukup opo salamun alaikum, lapat salamun alaikum li'adami wurudihi, karena orang teka keterangan, tidak ada keterangannya kalau salam itu diucapkannya tidak dengan bil al. Kalau cuma sekedar kita ketika salam mengucapinya alaikum, salamun alaikum, enggak sah salamnya, berarti harus dengan alif lam, yaitu asyamsiyah, assalamu alaikum. Karena lafaz salamun alaikum tidak ada keterangan dan tidak ada dalilnya. Awas, kadang-kadang kebanyakan saya sering lihat salam itu, karena kita jadi sholat di belakang, ketika salam tuh saudara kita assalamualaikum, assalamnya nggak dibawa, bil alnya nggak dibawa, langsung aja assalamualaikum. Nah ini untuk kehati-hatian kita, jangan sampai itu assalam atau alif lamnya harus dibaca assalamu alaikum. Kalau kita bacanya salamun alaikum berarti syarat kita hilang. Artinya ketika syarat salam itu hilang berarti sholat kita batal. Jadi tidak ada keterangannya, lalu hanya mengucapkan salamun alaikum. Asani kang kapindo kaful khitobi, nganggo kaf khitab, artinya kita nggak boleh memakai kaf mukhatab, ya nggak boleh menghilangkan domir ghaibnya, nggak boleh menghilangkan domir ghaibnya. Seperti apa? Kalau kita memakai kaful khitab, fala yakfi, maka orang cukup assalamu alaikum. Jadi kalau kita salamnya cuma assalamu alaikum alaikum, ya. Assalamu alaikum au alaihima au alaihima atau alaihim atau alaiha atau alaihinna, berarti itu tidak benar dan sholatnya salamnya batal. Jadi tetap sudah kalimat paten bahwa bil al assalamualaikum adalah syarat syahnya dalam salam untuk keluar dari sholat, tidak boleh dirubah kecuali assalamualaikum. Tidak boleh dirubah dengan salamun alaikum, tidak boleh dirubah dengan assalamu alaikum,
tidak boleh dirubah dengan au alaihima, tidak boleh dirubah dengan au alaihim, tidak boleh dirubah dengan au alaiha, dan tidak boleh dirubah dengan kalimat au alaihinna, walaupun yang di belakang kita mencukupi 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kita punya makmum seumpama kita sebagai imam, jangan. Tetap kita kalimat paten adalah assalamu alaikum. Dan memang jarang sih, karena satu nggak taunya orang-orang itu saudara kita memang kalau salam setelah sholat itu adalah assalamu ala. Kadang cuman yang kehati-hatiannya yang jarang orang tahu, kadang-kadang ucapnya salam, bukan assalamu alaikum. Apalagi itu terjadi bukan ketika waktu sholat. Kadang ketika kita ketemu teman-teman aja di jalan itu, ya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, kan begitu. Kebanyakan assalamualaikum hilang, tinggal apanya? Kumnya hilang. Wait. Jadi begitu. Ya. Kebanyakan karena saking biasanya. Nah, maka dalam sholat kehatian kita jangan sampai kita lupa bahwa salam niat keluar dari sholat harus dibaca bil al, atau artinya ada assalamu alaikum. Gak boleh kita cuma ucapin salamun alaikum. Paham ya kira-kira ya? Ya kalau paham mudah-mudahan diingat-ingat sholatnya, walaupun buru-buru kita tetap bawa tuh assalamualaikum. Kadang memang yang nggak bawa itu, yang nggak bawa alif-alif itu kadang-kadang karena buru-buru, atau karena mules, atau karena ada sesuatu pikiran yang kurang enak hingga ia buru-buru assalamualaikum. Padahal itu adalah yang membatalkan salam. Di dalam syarat salam ada 10. Asalisu yang ketiga mimul jam'i, yaitu dengan apa? Mim jamak. Ya, mim jamak fal yakfi, maka tidak cukup, tidak boleh kita memakai mim mufrad. Enggak boleh. Ya, enggak boleh memakai mim jamak fala yakfi seperti ucapan apa? Assalamu alaikum. Enggak boleh kita. Tetap paten assalamu alaikum. Mau sendiri, mau jadi imam, mau jadi makmum, assalamu alaikum. Jangan salamun alaikum, jangan salamu alaih, jangan assalamu alaihima, jangan. Tetap. Atau kita tidak boleh mengucapkan dengan apa? Assalamu alaikum atau assalamu alaika. Jangan, udah. Paten tetap assalamu alaikum. Kalau ada yang ngajarin, nah, ada yang kalau salam pakai ini salamnya assalamualaikum, jangan, karena itu tidak ada dalilnya dan tidak boleh gitu, ya. Yang ketiga adalah mim jamak. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyatiya bihi bil arabiyyah. Arabiyyah yen tanaka ke bihi kelawan salam bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Artinya ketika kita membaca salam itu harus dengan bahasa Arab. In qadaru alaiha, tapi jika enggak mampu alaiha kita membaca salam, wa illa tarjama. Kalau kita enggak mampu baca assalamualaikum, disuruh terjemahkan. Kira-kira itu gampangan assalamualaikum warahmatullah apa gampangan terjemahkan? Gampangan assalamualaikum. Ya, mungkin itu boleh kalau bagi orang yang baru masuk Islam, assalamualaikumnya belum fasih. Ya, kalau kita sepuluh-puluhnya kita masa assalamualaikum aja kagak bisa, kan gitu. Ini umpama nggak bisa, nggak mampu baca assalamualaikum, tarjamah, diterjemahkan. Artinya kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa.
Wa iya talaffadha lan nyentah lafadakan diucapakan bihi kelawan salam. Artinya kalau kita mengucapkan salam harus dibaca mentalafudukan, dilafadzkan dengan lisan terdengar oleh kita sendiri minimal. Kalau jadi imam terdengar oleh makmum. Artinya kita jangan assalamualaikum tuh enggak baca salam, nengok aja begini, bacanya dalam hati. Itu bukan. Kalau kita bacanya dalam hati berarti tidak masuk rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Takbiratul ihram rukun, Fatihah rukun, tahiyat akhir rukun, sholawat rukun, salam rukun, rukun qauli. Jangan bilang rukun qauli, rukun qauli, ucapan. Yang disebut rukun qauli manakala kita praktekkan kaifiyah dalam salat, tidak kita laksanakan takbiratul ihram harus diucapkan dengan lisan Allahu Akbar. Itu rukun qauli, rukun. Kalau kita nggak baca itu takbir berarti nggak masuk kita sholat batal. Ya. Adapun takbirnya adalah mengangkat tangannya, ini kira-kira sunnah wajib. Sunnah. Kalaupun kita nggak angkat tangan juga sah-sah saja. Yang penting rukun qaulinya adalah wajib. Bagian daripada rukun fi'li ngangkat tangan masuk tapi tidak diwajibkan. Maka ada orang yang sholat ketika takbir tidak mengangkat tangan. Ada juga yang angkat tangan juga berlebihan. Ya. Orang-orang yang tahu hukumnya takbiratul ihram, angkat tangan itu disesuaikan, ya kan, antara niat dengan amal qasdu syai'. Jadi ketika Allahu Akbar di sini sudah selesai niat di sini. Ya. Jangan Allahu Akbar ini sudah di tangan, di sini sedekap, di sini niat kita di hati belum selesai. Jadi kalau tangan kita masih di atas telinga sedikit di sini, niat kita sudah selesai. Usolli fardhal maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allah saja pun niat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Sudah selesai baru tangan baru di sini. Jangan tangan sudah di sini, niat belum rampung. Ya, itu kagak beres. Fatihah. Ya, rukun qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Makharijal hurufnya lidah kita menabrak gigi dalam kita atas bawah. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin berarti lidah kita tidak menabrak gigi tapi menabrak langit-langitan mulut kita. Maliki yaumiddin. Mau Jawa, mau Betawi, mau Madura, mau Arab, tetap maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Ilate kita ini nabrak untuk kita sini jeruk. Lidah kita nabrak gigi yang di dalam, tapi nabraknya refleks budua langsung lepas. Itu makharijal huruf. Jadi mentalafudukan artinya salam itu harus terdengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan siratal mustaqim. Itu huruf qaf. Mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ladzina, jangan siratal ladzina. Kebanyakan terdengar lazina. Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam tajwid namanya mad wajib musaqal kalim. Jangan waladdallin. Kalau waladdallin gimana? Jadi itu rukun qauli. Kalau salah rukun qauli namanya rukun, berarti batalat sholat tuh. Batal sholatnya. Tahiyat, sholawat harus terdengar oleh telinga kita sendiri minimal, ya, harus terdengar oleh kita sendiri. Jadi mentala hubungan. Fala yakfi al-amanu alaikum, maka ora cukup opo al-amanu alaikum. Ya, jadi enggak cukup dengan lafaz al-amanu alaikum. Enggak boleh kita assalamualaikum diganti mentalafudukannya dengan al-amanu alaikum. Ya udah, enggak tahu boro-boro ke situ orang assalamualaikum aja masih assalamualaikum. Ini yang diperbaiki harus assalamualaikum. Jangan sampai hilang bil alnya, kelawan ale ojo ditinggal. Yang penting kalau salam dalam sholat jangan ditinggal assalam. Jangan cuma assalamualaikum, ya batal sholat. Ya. Kalau nggak ngaji juga nggak tahu. Bahkan yang ngaji udah tahu lama nggak ngaji juga lupa. Itu pasti. Pasti yang udah ngaji juga lupa. Bahkan jangankan kaifiahnya, yang tahu nggak ngaji lupa. Nggak usah berbicara kaifiahnya, tapi berbicara syarat salamnya aja kadang lupa karena lama nggak apalagi yang belum pernah ngaji. Nah, kalau kita udah tahu, kasih tahu sama bini-bini kita, termasuk awas hati-hati sama istri-istri kita. Ya, kadang yang nggak tahu tuh waladdallin bini kita, ya, aminnya kencang, kasih tahu. Jangan dikencengin karena suara perempuan itu Allah. Termasuk juga salam. Ya. Ketika kita assalamualaikum itu kadang-kadang ngebarengin. Ya. Jangan ngeduluin imam kalau salam. Bapak-bapak juga sama kadang-kadang imam sholat Jumat baru assalamualaikum udah diduluin. Assalamualaikum udah ngeduluin. Jangan sampai su'ul adab terhadap imam. Jelek kelakuan kalau kita mendahului amin aja amin bareng sama imam. Kalau imam belum ada kalimat jangan kita amin duluan. Harus imam dulu amin. Artinya kita berbarengan dengan imam. Kalau imam baru waladdall amin, makmumnya itu kira-kira su'ul adab enggak? Jelek kelakuan makmum pengikut seperti itu, jelek, jangan diikuti. Jadi harus kita takdim sam'an wa ta'atan kepada seorang imam, jangan anggap sepele. Sebetulnya kalau apa kata imam udah kata yang benar, ya benar sebetulnya. Kadang cuma cara berpikir manusia itu berbeda, lebih merasa benar dirinya. Jadi tidak boleh kita dengan kalimat al-amanu alaikum. Jadi tetap harus dengan assalamu ala, itu yang keempat. Al-khamisu tawi biro-biro rukune salam kang kaping 5 ayyusmi'a nyentah ngerungu bihi kelawan salam nafsahu dewe dewe. Artinya ketika kita mengucapkan salam harus terdengar oleh diri kita sendiri. Assalamualaikum. Kalau jadi imam, karuan sekarang kalau di masjid pakai spek Assalamualaikum. Kalau sendiri Assalamualaikum. Jadi terdengar. Jangan sampai kita mentalafudukan tapi tidak ada suara. Harus
disuarakan dan terdengar oleh telinga kita sendiri. Haitsu la mani'a minas sam'i, jika apabila ada sesuatu yang menghalangi minas sam'i dari pendengaran kita, atau suara bising. Kita baca Fatihah kadang ada suara bising, kita baca Fatihah kita sendiri ada suara bising, itu gak kedengeran. Maka berupaya semaksimal mungkin supaya kita bacanya lebih keras sedikit, terdengar oleh telinga kita. Jangan terganggu oleh suara bising. Kadang dengan terganggunya suara bising, falau hamasa, atau kita bacanya karena terganggu oleh suara bising, ngedumel kayak orang ngedumel, kayak orang ngedum, baca Fatihah, At-Tahiyat, ngedumel. Jangan begitu. Jadi jangan terpengaruh dengan suara bising, harus tetap artinya terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, jangan ngedumel lah kayak orang ngedumel gitu. Kadang-kadang kan orang gitu kan, saking pengen kedengeran orang tapi dirinya bacanya sekarang ini. Padahal kan tahiyat itu harus sesuai dengan tasdidnya, sama dengan Fatihah. Ya, Fatihah juga harus dengan tasdidnya, tahiyat juga harus dengan tasdid. Sebagaimana yang lalu dijelaskan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salah satu tasdid dari tahiyat itu hilang satu, batalat sholat, batal sholat. Ya, maka kita harus betul-betul yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahwa sholat kita adalah dilihat oleh Allah. Dan yakinlah kalau kita, bahwa kita kalau nggak merasa mampu bisa melihat Allah, harus ihtidar, menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Maka dalam sholat seburu-burunya kayak apapun yang namanya rukun, hati-hati kita melaksanakannya. Tetap kita harus pakai, kita bawa. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasdidnya jangan sampai dilalaikan. Bawa ke tasdidnya. Lalai satu, batolat bacaannya, berarti batolat juga sholatnya. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang kelima, terdengar oleh suara kita sendiri, walaupun istilahnya terganggu oleh suara yang bising. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan hingga kita bacanya kayak orang ngedum. Nah, maka lam yasmi' bihi nafsahu lam yuqtad bihi. Jadi kalau kita bacanya kayak orang ngedumel, maka itu tidak dianggap membaca salah, atau tidak dianggap membaca yang rukun-rukun. Fatihah ngedumel, tahiyat ngedumel, sholawat ngedumel, salam yang sedikit masih ngedumel, assalamualaikum masih ngedumel. Nah ini putus, artinya dalam rukunnya ditinggalkan. Kalau seumpamanya kita memang merasa salah cara membacanya, ya, nggak kedengaran dengan diri sendiri, bahkan saking pikuknya ada suara ngedumel kita, nah, bacaannya, fatajibu i'adatuhu, maka wajib ngulangin baca salah. Atau kita seumpama saking buru-burunya assalamualaikum, wajib kita ngulangin assalamu alaikum. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi kalau jadi imam, ya, apalagi kalau jadi imam, assalamualaikum, salam. Waktu makmumnya kayak apa itu? Jadi makmumnya berontak hatinya, berontak akalnya, ya kan?
Jangankan kita jadi imam, kita ngedengerin khotib kurang baca sholawat aja pada ngedumel. Iya kan? Padahal kalau sholawat pertama kita lupa, atau sholawat khutbah saja masih bisa dibaca. Boleh. Yang namanya manusia gampang lupa. Sholat juga gampang lupa. Karena apa? Lupanya karena kita nggak mengikhtidarkan, nggak menghadirkan diri kita dalam posisi menghadap Allah. Makanya kita suka lupa bacaan kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an ahwa. Napas hilang pas mau baca lupa. Kenapa lupa? Yakin bahwa itu dirinya tidak mengikhtidarkan dirinya ketika lagi sholat. Lupa kalau dia lagi sholat. Lupa Allah, jangan lupa Allah, sama dirinya juga lupa. Lupa. Karena apa? Karena enggak menghadirkan dirinya dalam sholat. Maka ihtidar urfi itu butuh, perlu. Yang penting kita selamat dari takbiratul ihram sampai salam, kita ingat Allah bahwa kita dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Kalau kita lupa, kita banyak lupa. Jangankan ingat Allah, kadang diri kita lagi sholat aja lupa. Makanya bacaan suka lupa. Terus bagaimana kalau kita lupa? Jadi imam lagi kalau kita lupa. Terus umpama makmum, subhanallah, ya makmum juga jangan sembarangan juga. Karena baca surat, kalaupun itu enggak sampai dalam satu surat, imamnya paham. Kalau lupa jangan bolak-balik. Kalau kita emang udah lupa, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an ahwa. Selalu qari'uka fala tansa illa ma sya. Lupa, langsung aja sujud. Jangan bolak-balik, nggak batalin sholat. Uang itu sunnah. Kita imamin bini, pengen ngedengar Kang Atung imamin bini, ngapalin surat itu kayak Ustaz Anak. Nggak taunya lupa di pertengahan. Ya udah, kalau lupa, ruku, sujud. Tidak membatalkan sholat. Kalau kita bolak-balik lagi dari hadis lagi, kapan selesainya sholat? Enggak ada selesai. Belum jam. Kalau ngaji kayaknya lama ya. Suwe ngaji terus, tapi nek jadwalnya ngobrol ya pernah orang jam ya terus. Ya, terus berjam-jam ya sampai awal yang jenenge ngobrol. Tapi nek ngaji yo ya ngono lah, jenenge wong ngaji mesti batur setan. Ya mesti kudu malaikat wae. Ya kadang setan lebih oke. Ya kan kebanyakan setan. Kalau memang kita merasa artinya baca kita itu kelemar ya kan, karena bisingnya suara, fatajibu, maka wajib i'adatuhu, untuk mengulang baca salam. Kalau nggak diulang batolat, sholatnya batal. Tapi jangan terjadi kalau kita jadi imam. Wa inna wal khuruja lan yentahana, niat betul khuruja metu minas sholati, saking sholat. Jadi kita niat keluar dari sholat, bidalika, dengan
Seperti itu, batalan, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Di annahu nawal khuruja qabla salam. Nah, tetapi kecuali niatnya keluar sholat itu sebelum salam. Asadisu tawikan kaping ayyuwaliya baina kalimataihi utawi rukune salam kang kaping 6 yen kan nuli-nuli di antarane kalimat salam. Jadi kalau baca assalamualaikum itu harus berturut-turut, assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai baca begini, assalamualaikum, nggak boleh. Atau assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh. Kalau memang mau semua assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai berhenti mau lama maupun sebentar, nuli-nuli terus berturut-turut. Makanya untuk kehati-hatian kita mudah silah panjang-panjang assalamualaikum. Kecuali orang bengek, orang bengek namanya nggak apa-apa kalau orang bengek. Tapi kalau orang sehat nggak boleh. Ya, udah nggak usah panjang-panjang assalamualaikum. Apa sih artinya assalamualaikum itu? Nek wong Jawa artinya wong Jawa. Kalau bahasa Indonesianya semoga keselamatan untuk kalian. Nek wong Jawa muga-muga kudu selamat kabeh. Ya iyalah. Ya begitulah kira-kira. Udah yang gampang-gampang aja itu sholat. Ya. Fatihah minimal harus rapi. Makanya jangan malu-malu. Walaupun udah tua ngaji. Di sini banyak tuh. Pak, yang namanya di kampung kita ada satu ustaz aja itu berlian ya. Berlian. Makanya jangan benci, jangan gedeg, jangan hina ustaz Mas. Sama kiai jangan. Jangan juga ngeguruin kelakuannya, tapi guruin ilmunya. Contoh begini. Istilah apa nanti ngajinya rotus ke lagi. Contoh begini. Dalam sujud itu ada 7 hal yang memang harus menghadap kiblat. Jabhatun, kedua tangan, lenggul, sama jari-jari kaki. Ya kan? Sempurnanya jari-jari kaki itu nekungnya semua. Nih, semua. Seorang guru ngasih tahu sama muridnya bahwa syarat sujud yang 7 itu harus menghadap kiblat. Tiba-tiba kiainya sholat, makmum imam itu makmumnya muridnya. Tiba-tiba tuh kiai cuma jempolnya doang yang ada kiblat. Dalam hati dia katanya kemarin ngajar kalau sujud semuanya harus menghadap kiblat. Tapi kok kiai cuma jempol ledok gitu ya kan. Habis sholat ditanya, kiai kok waktu sujud kakinya cuma jempol yang menghadap kiblat. Kata kiai apa? Nah, mulai gue harus belajar. Ojo belajar kelakuanku. Jangan belajar ikutin kelakuan gua, tapi ikutin ilmu gua, ya kan? Dijawab sama kiainya, gue ngerti orang. Aku lagi cantang biji, ya, lagi cantang orang yang sana aku kabeh, yang ngasih sana aku kayak oleh dok, baru paham. Jadi itu jangan benci sama gua selaku guru, selaku ustaz. Ya, gua mau dibenci, gak ada ruginya. Yang capek itu hati yang capek, ya kan? Gitu kata gurunya, mamanya. Ya, andai kata terjadi sama saya, ya monggo silakan aja, ya apa-apa. Kan begitu. Jadi begitu ya. Jadi jangan ikutin kelakuan saya. Apa yang saya ajarkan itu.
Tapi wajib nanya kalau ada perbedaan. Itu. Kalau nggak nanya berarti salah satu. Ya salah budaya orang teko. Gitu. Terus ngerti, orang ngerti orang teko. Maka siapa orang yang malu bertanya sesat di jalan, kalau banyak tanya bego namanya. Ya iya, dikasih tahu nggak tahu nanya mulu gitu kan. Ya ada kalimat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, boleh. Kita kalau nggak ngerti tanya sama yang tahu, tapi kalau kebanyakan nanya nggak ngerti ya gimana? Ya, nanya mulu. Ya, beberapa tadi? Yang keenam, artinya yang keenam kita nggak boleh tuh memutuskan itu. Falau lam yuwali bi an sakata, walaupun istilahnya dengan berhenti sebentar. Ya. Subuta tawilan au qasira, walaupun berhentinya lama atau sebentar. Dan nggak boleh tuh wakada lau faslan baina kalimatain bi kalamin ajnabi. Jadi nggak boleh kita di pertengahan kalimat ditambah dengan pikir-pikir yang lain. Assalamualaikum. Kita baca yang lainnya nggak boleh. Udah pokoknya titik klimaksnya adalah Assalamualaikum. Mau ditambah warahmatullah, jangan lama-lama, langsung aja Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali kita pengek napasnya pedot napasnya orang bobo. Jenenge yang darurat. Ad-darurat wa tunbihul mahdzur. Enggak apa-apa kalau memang darurat gitu. Tapi layaknya kalau memang kita merasa tak mampu ya yang dipaksain. Assalamualaikum. Kama fil Fatihah, sebagaimana seperti membaca suratul Fatihah. Kecuali kita baca Fatihahnya jadi makmum. Ya kan? Masbuk lagi. Ya kan? Ketika imam itu baca Fatihah, kita ngikutin. Belum sampai waladhdallin, imam sudah waladhdallin. Orang amin, putus Fatihah kita, enggak batal. Kalau makmum, jangan maksain. Karena makmum itu bisa masbuk juga bisa takbiratul awal, takbiratul ula, artinya benar-benar makmum gitu. Makanya kita jadi imam itu harus jangan diam gitu. Bagaimana kalau imam baca Fatihah kita ikutin, baca surat ikutin. Kalau nggak hafal baca yang lain, karena memang kita dituntut sebagai makmum itu nggak boleh bengong. Harus banyak ingat Allah, minimal baca qul huwallah. Biarin aja imam membaca sabihin seperti kita mah qul huwallah aja, orang ikutin juga nggak hafal. Jadi jangan banyak bengong. Ditambah lagi di depan kita anak muda, kaosnya ada mereknya Dekil Endek Umar. Aduh, kita sholat yang berganti kaos. Udah banyakin aja kita ingat Allah dengan baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Belum selesai Allahu samad udah ruku enggak merusak sholat gitu. Karena kita jadi makmum tanggung jawab, imam mau Fatihahnya mau suratnya. Jangan diputus lama. As-sadisu. Udah ya, yang ketujuh ya. Yang ketujuh as-sadisu tadi ya. Ayyuan. Berarti sekarang jatuh kepada ayyatiya bihi min julusi au badanihi fala yashqul. Jadi nyentah neko kena ya bihi maca salam min julusi saking lungguhe atau badal daripada lungguh. Apa sih badal dari lungguh? Kan sholat itu boleh boleh
dadanya seperti sholat dalam posisi tidur. Itu wajib tetap baca assalamu alaikum, wajib. Itu yang ke-7 ya. Asaminu tawi piro-piro rukune syarat salam kang kaping asaminu wolu ayyakuna mustaqbilal qiblati lan apa nyentah ngadep kiblat. Jadi kalau kita salam assalamualaikum itu menghadap bisodrihi kelawan dodone dengan dadanya. Jadi bukan wajahnya yang menjadi ukuran menghadap kiblat. Wajah makalah kita iltifat. Namanya kita lagi at-tahiyatul mubarakat, ada yang lihat iltifat. Padahal itu nggak boleh, makruh, dibenci sama orang. Ya. Bahkan kalau kita lagi sholat harus tertuju ke tempat sujud. Yang menghadap kiblat itu yang menjadi patokan bisodri, kelawan dadanya, dengan dadanya binafsi, dadanya kita sendiri. Maka ketika salam kita nggak boleh dada ikut-ikutan nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang nengok apa tuh? Ndak setok. Dadanya dodone rasa biru-biru. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Itu batal salamnya, karena yang menghadap kiblat adalah dada. Kalau wajah itu identik. Terkadang kalau ada gangguan orang lewat aja kita iltifat nengok, minimal mata kita ngelirik begitu. Ya kira-kira begitu ya. Benar nggak itu? Semua pasti ngerasain seperti itu. Apalagi Kang Anto lagi sholat itu bini lewat habis mati. Ketok tenang. Ya iya. Hasamin. Ya. Jadi menghadap kiblat, falau tahawwala bihi an kiblatihi, maka berpindahnya apa wajah dari kiblat qabla akmaluhu batalan. Jadi kalau kita memindahkan atau iltifat menengok ke kanan, belum sempurna kita nengoknya assalamualaikum, udah berubah dada kita, berarti batal. Kadang kita mules, salamnya cuma sekali assalamualaikum, belum assalamualaikum belum sempurna, dada udah kita udah bangun, batal sholatnya. Buru-buru mau bisa zikir udah batal sholatnya. Maka harus hati-hati kalau sudah salam, sempurnakan salam kita. Itu jangan sampai dada kita terpengaruh dengan keadaan yang memang kalau kita mulus ya mulus aja sih. Kalau salam ya harus sudah tahu rukunnya, ya salamnya yang benar. Jangan dibuat main-main. Fala yasihu al-ityanu bi min qiyamin. Ya, maka tidak sah itu salam. Jadi apa namanya? Belum sempurna kita nengok udah berdiri batal salatnya. Bi khilafil iltifati, ya, lain dengan iltifat bil wajhi fa innahu la yadhurru. Jadi kalau berbeda iltifat menengok wajah kita ketika itu salah, ya, la yadhurru, tidak mengapa, tidak jadi apa-apa, karena memang itu balisannu ayal tafita bihi fil ula, karena disunahkan menengok ke kanan itu dalam sholat, dalam salam yang itu sunnah. Harus diperhatikan bahwa nengok adalah yang wajib apanya? Salamnya, rukun qaulinya. Kalau nggak nengok juga di sini lagi bengkak, di sulat nggak usah nengok. Walaupun memang untuk kesempurnaannya di dalam menengok ke kanan itu hatta yura min khalfihi khatuhu al-iman, menengok ke kanan dengan
dengan maksud dan tujuan supaya pipi kita terlihat oleh makmum kalau kita jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum melihat nih pelipis kita sebelah kanan. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sempurna. Enggak sempurna. Batal salatnya. Gitu. Sunnah tapi sunnah. Salam ini sunnah. Ya kan? Tapi bisa membatalkan kalau belum sempurna kita melaksanakan yang sunnah. Ya kan? Assalamualaikum belum selesai batal sholatnya. Mules buru-buru, ya, ada tagihan, ada janjian, terus buru-buru tanpa zikir sholat umpama. Udah zikir lagi ini kalau sampai bat ini nggak keburu waktunya hilang duit ya hilang sholat, hilang duit ya. Jadi sempurnakan dulu salamnya. Toh sempurnanya salam itu tidak sampai 1 menit, berapa detik aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau niatnya 2 kali harus pakai 2 kali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita darurat cukup 1 kali niatnya, 1 kali cukup ke kanan nengoknya. Wa bisaniyati ya sarat hatta yura min khalfihi khaddil aisari. Jadi salam nengok yang kedua itu ke kiri sama supaya kelihatan pipi kita oleh orang yang ada di belakang kita. Tapi dada kita tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak kan udah assalamualaikum tangannya dibuka begini. Habis ini assalamualaikum warahmatullahi dibuka. Ajaran dari mana? Udah begini dibuka begini. Maksudnya apa? Dibuka tapi dibuka saja. Jadi kebanyakan dibuka nengoknya melihatin siapa di belakang. Ada enggak? Itu Mas Gono. Gitu ya. Udah. Ini aja nih ketika at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Ini baru asyhadu an udah angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika benar-benar mengiktikadkan bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Filosofinya menunjuk saat ini bahwa Allah itu esa satu. Nah, jangan begini-gini terus. Tidak membatalkan sholat, makruh. Gini-gini cuma bikin batal tetangga kita. Tetangga kita bingung ngapain ini. Udah cukup. Nih, tangannya gitu. Maksudnya begini biar jangan kamu kayak orang persis. Kalau begini kan bisa kita solusi. Kalau begini kan bisa. Gitu. Nah, yang keberapa tadi? 8. Asli. Jadi nengok kanan, nengok kiri biar nampak pipi kanan kiri kita terlihat oleh orang yang di belakang. Kenapa? Karena menengok ke kanan dan ke kiri itu disunnahkan. Sunnah tuh jangan lupa. Ntar lagi bisulnya dipaksain. Nengok juga ya betul bisulnya betul udara batal sholatnya. Salam ada doanya buat dibidat. Salam. Assalamualaikum. Jangan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada lagi cukup. Kalau sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maksudnya begini kali kan Anto. Iya itu mah sunnah, mesti dibaca gak apa-apa. Ada juga yang begini, salam ke kanan buat siapa? Salam ke kiri buat siapa? Sebetulnya buat siapa? Buat kita sendiri sebetulnya, buat siapa sih? Berarti nggak wajib dibaca. Enggak wajib, itu nggak ada di rukunnya juga. Iya. Tapi waktu belajar ada ya?
Waktu belajar mah ada. Waktu di kampung belajar ada. Ya sunnah kali. Ya sunnah kali. Kalau dibaca. Kalau harus dibaca berarti harus wajib. Ya tapi nyotone ning kitab ini nggak ono. Jadi sudah iltifat nengok ke kanan itu, ada juga kadang salamnya ditujukan kepada rokib, ada juga kepada atid gitu. Ya. Itu sunnah itu. Ya, sunnah. Jadi jangan dipaksain orang sunnah. Baca silakan enggak enggak. Bahkan enggak makruh. Enggak makruh. Kenapa? Karena syarat keluar dari sholat adalah salam. Salam udah. Yang sunnah itu zikir selain sholat, setelah sholat. Istighfar, ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu namanya zikir setelah sholat. Jadi menghadap kiblat. La yadur dan disunahkan. Lalu kemudian yang ke atas yang ke-9 utawi syarat salam kang kaping 9 Allah yaksida bihi ghairu fayaksidu bihi at-tahallul faqat. Jadi yang ke-9 mengiktikadkan ya, daripada apa? Selain daripada salam. Tujuannya untuk apa? Untuk tahallul. Salam itu keluar dari sholat, menghalalkan semua kegiatan setelah salam. Habis salam ya assalamualaikum kita. Yang utama adalah kegiatannya zikir, bukan ngobrol. Istighfar 3 kali, 7 kali. Itu kegiatannya setelah keluar dari salam. Bahkan di dalam salam itu kita benar-benar emang tujuan kita memang assalamualaikum itu keluar dari sholat. Enggak boleh kita tujuannya untuk memberi kabar kalau ini sholat selesai kepada orang yang di belakang. Karena pada intinya baik imam maupun makmum bawa salam adalah penutup daripada segala kegiatan kaifiyah sholat. Nah, maka di sini dijelaskan au ma'al khabari au yutliq falau qasadabil khabar. Jadi kalau kita niatnya salam aja, jangan punya niat ngasih tahu yang di belakang. Itu lam yasih, maka tidak sah sholatnya, tidak bisa sholatnya. Dan apa namanya masih yang ke-9 ya, masih yang ke-9 lam yasihu. Oh yang ke-8 tadi, ini yang ke-9 al-asir alla yazidu fihi 'ala al-walidi. Yang ke-9 enggak boleh nambahin apa namanya assalamu, enggak boleh nambahin salam. Kenapa? Ziyadah tughayyirul makna, menambah salam hingga dapat merubah makna, merubah arti. Ya, kalau udah assalamualaikum pakai warahmatullah boleh, batasannya segitu. Wabarakatuh jangan, karena itu tidak disunahkan juga. Jadi pada intinya udah yang gampang aja assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Allahumma inni as'aluka yang akan tu baca itu jangan dibaca juga. Ya, jangan dibaca kecuali sudah selesai. Sudah selesai? Salam. Salam kedua sunnah. Ya, salam kedua sunnah. Jadi wajib pertama. Al-asyara alla yazid. Yang ke-10 adalah gak boleh nambahin salam hingga dapat merubah makna. Seperti apa? Ka'an khala assalamu wa alaikum. Ada tambahan bil wawi, ada tambahan dengan waw.
Jadi aturan assalamualaikum warahmatullah ditambah dengan assalamualaikum nggak boleh. Tapi itu jarang terjadi. Ya, pada intinya yang ke-10 adalah tidak boleh menambah lafaz assalamualaikum warahmatullah sampai merubah makna seperti assalamualaikum assalamu waalaikumsalam. Ini nggak boleh. Pada intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti adalah rukun Islam yang al-ashir at-tumanina. Yang ke-17 yang terakhir adalah as-sabi'u asyar. Yang ke-17 nanti terakhir tertib itu runtun dari pertama rukun sholat sampai terakhir. Insya Allah kita ngaji bareng lagi panjang umur 2 minggu yang akan datang. Jadi sebagai ungkapan terakhir bahwa rukun sholat yang ke-16 adalah salam, dan salam mempunyai syarat rukun salam yaitu 10 rukun salam ini satu tertinggal maka sholat kita batal. Maka perlu kehati-hatian dan wajib kiranya kita untuk selalu bersama-sama belajar menuntut ilmu. Dengan belajar